ambyar, hancur hati. Itulah perasaan yang dialami para murid melihat Yesus, Tuhan dan guru mereka yang mati dengan cara mengenaskan. Semua pengalaman menyenangkan bersama Dia seolah tidak ada gunanya. Bak pepatah mengatakan, panas setahun dihapus hujan sehari. Itulah perasaan para murid. Sekalipun terdapat berita tentang kebangkitannya, namun karena mereka belum mengalaminya, berita itu seolah angin lalu. Sekali lagi terdengar, apakah yang kau cari? Jika engkau mencari Yesus, sungguh Ia sudah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, tempat Ia dibaringkan telah kosong. Ia sudah bangkit. Pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini. Yesus sudah bangkit. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadat ini berlangsung untuk merayakan Kristus yang bangkit. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Ada kalanya pengalaman hidup kita merasa menyakitkan. Dalam keadaan semacam itu, kita seolah berjalan sendiri, bahkan terasa sepi di tengah keramaian. Kleopas dan sahabatnya mengalami hal itu. Mereka merasa hidup seolah tak bermakna, penuh dengan air mata. Benarkah kita sendiri? Tidak. Ada Tuhan yang bangkit dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Kebangkitannya memberi pengharapan baru bagi kita semua.
kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan kesetiaannya melakukan kehendak Bapa dalam menyelamatkan manusia. Bagaimana kesetiaan kita pada Tuhan? Refleksi Paskah ini mengajak kita merendahkan diri dan mengaku dosa bila yang kita lakukan belum sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita menyesali dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, puji syukur ya Bapa, kami naikkan kehadiran-Mu yang maha agung. Engkaulah pencipta kami, Engkau yang setia di dalam kehidupan kami. Bapa, di depan Tuhan kami mengakui dosa-dosa kami dengan bercermin bahwa di dalam kehidupan kami banyak dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu ya Bapa, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah Tuhan pimpin hidup kami sehingga kami boleh melayani Tuhan dan melayani sesama kami, dan iman percaya kami dikuatkan di dalam kami berpegang teguh kepada Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes pasal 4 ayat 11 sampai dengan 12. Demikianlah berita dari Tuhan.
Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa kami surga. Tuhan yang penuh kasih yang menunjukkan kepada kami tentang kehidupan setelah kematian di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, sehingga itu menjadi pengharapan bagi kami pada hari Raya Paskah ini untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Berfirmanlah di tengah-tengah kami ya Tuhan, sehingga kami boleh yakin, bahkan itu merasakan makna kebangkitan itu untuk mewartakan sabda firman Tuhan. Hamba-Mu sebagai manusia yang berdosa, yang saat ini Kau percaya ya Allah untuk menyatakan sabda firman Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga apa yang menjadikan firman itu didengar semata-mata adalah hikmat daripada-Mu. Kami berdoa Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena kondisi kita seperti ini, maka untuk bacaan leksionari kita hanya mengambil Injil. Dan di dalam bacaan Injil kita akan bersama-sama untuk melihat Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 49 yang akan kita baca demikian. Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawab, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari kebelakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak melihat mereka. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu
yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang pada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata pada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan puri. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya
berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Demikianlah bacaan sabda firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 49. Maka yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan sabda firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Ya, hari ini kita bersuka cita karena Yesus yang mati telah bangkit. Ini Paskah. Pertanyaan untuk jemaat yang hadir, apakah Bapak dan Ibu bersuka cita? Sangat bersuka cita. Sukacitanya karena apa? Karena Tuhan Yesus telah bangkit dari kubur, telah mengalahkan maut dan bangkit untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, kita merasakan sendiri dengan Paskah maka ada sukacita. Pertanyaannya adalah jangan kita hanya sekedar sukacita dong. Lalu bagaimana? Ya, ketika kita mengalami kebangkitan Yesus Kristus, kita harus mewartakannya. Seperti tugas yang diberikan kepada murid-muridnya. Ini menjadi penting bagi kita ketika kita mengalami Paskah. Sesuai dengan tema, mengalami kebangkitan dan mewartakannya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hidup kita di dalam dunia itu selalu mengalami perjumpaan demi perjumpaan, ketemu dengan orang lain. Ketika pagi Bapak dan Ibu keluar dari rumah, bertemu dengan tetangga. Dan ketika Bapak dan Ibu serta saudara pergi ke kantor, ketemu dengan teman sekerja. Jadi banyak perjumpaan yang kita alami. Terjadi satu komunikasi antara satu dengan yang lain. Lalu apa yang saat ini menjadi satu topik pada waktu Paskah saat ini? Ketika berita di televisi, WhatsApp kita, internet, FB, muncul pembicaraan seputar virus corona. Dan kita tentu akan menjadikan berita itu menarik sekaligus deg-deg plus. Siapa lagi yang kena? Siapa yang meninggal? Kita harus bagaimana dengan pemberlakuan ketaatan kita kepada pemerintah yang sudah menetapkan setidaknya social distancing. Kepada Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini Ibu izinkan saya untuk mengkonseling pasien yang baru tadi pagi masuk ke ruang isolasi. Bisa kita bayangkan seorang pasien yang masuk ruang isolasi sendiri. Saya bertanya, apakah pasien itu membawa HP? Dia mengatakan iya. Kalau begitu izinkan kami untuk mengadakan pastoral konseling dengan HP supaya memiliki pengharapan. Tuhan izinkan itu pada saat ini. Dan ketika kita melihat kalau saat ini Paskah, kebangkitan Yesus, surga menjadi tempat bagi kita. Prakteknya banyak orang percaya kalau disuruh pergi ke surga duluan, mereka tidak mau. Menawar dulu. Anak saya masih kecil-kecil, saya jangan ke surga, mengalami kematian. Pekerjaan saya belum selesai, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya.
kebangkitan Kristus yang adalah peristiwa nyata yang dipersaksikan Allah kepada dunia mengalami transformasi untuk kita semua. Yesus bangkit. Murid-muridnya diyakinkan bahwa Yesus tidak selama-lamanya mati, tetapi hidup. Seperti yang ada di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai dengan 49. Diceritakan di dalam narasi ada 2 murid Yesus yang dari Yerusalem harus pergi ke Emmaus. Lalu di situ Kleopas dengan temannya berjalan tanpa menyadari ada orang lain yang ikut berjalan bersama. Terjadi satu percakapan, tetapi ia tidak tahu siapa yang berjalan bersamanya. Karena apa? Karena saat itu Kleopas dan temannya merasakan kesedihan yang mendalam, membayangkan Yesus yang disalib, yang mati, dan orang Romawi yang mengejar. Jangan-jangan kita juga akan dikejar oleh orang-orang tertentu karena kita murid Yesus. Maka di dalam percakapan ketika mereka belum mengenal Yesus, langkah demi langkah, percakapan demi percakapan, akhirnya mereka terbuka bahwa yang bersama dengan mereka adalah Yesus yang bangkit, Guru Tuhannya yang benar-benar hidup. Karena hal seperti ini seringkali kita alami juga di dalam hidup. Saat kita punya masalah itu yang kita lihat besarnya masalah, dan dengan melihat besarnya masalah itu, maka kita menjadi takut dan khawatir. Akhirnya Tuhan Allah tertutup sehingga Tuhan menjadi tidak nampak. Ucapan damai sejahtera dari Tuhan Yesus membuat mereka yakin ternyata itu memang Yesus, bukan hantu. Kalau hantu kerjanya menakut-nakuti, namun kalau Tuhan memberkati kita semua dengan damai sejahteranya, yang itu bisa kita lihat di dalam Injil tadi, damai sejahtera. Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui pengalaman itu kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak dapat disangka lagi. Ia benar-benar bangkit. Dan dengan dasar pengalaman itu, Tuhan memerintahkan murid-muridnya, pergilah, ceritakanlah. Kleopas yang bertemu dengan Yesus, ketika dia kembali ke Yerusalem, dia menceritakan kepada murid-murid Yesus yang berkumpul di sana. Lalu apa reaksinya? Murid-murid kaget, tidak mungkin orang yang sudah mati bangkit. Dan ketika pikiran mereka sedang dihantui dengan pemikiran-pemikiran tidak mungkin orang ini bangkit, Yesus menampakkan diri. Sama reaksinya, kaget, lalu lihat bahwa itu adalah hantu. Maka Yesus mempersilahkan murid-muridnya untuk meraba tubuhnya. Fakta bahwa bekas penyalipan itu adalah menunjukkan dirinya Yesus yang disalib, yang mati dan bangkit. Lebih daripada itu, ia meminta kepada murid-muridnya makanan dan menunjukkan persekutuan yang dahulu dilakukan sekarang dilakukan kembali, perjamuan bersama dengan muridnya. Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan itu membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti isi kitab suci. Anak manusia memang akan disalib, mati, tetapi akan bangkit kembali. Ayat 48 menjadi kunci bagi kita. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Artinya mereka disuruh menyaksikan peristiwa kebangkitan itu dari Yerusalem ke dunia. Tetapi mereka belum melakukan sebelum dipenuhi oleh Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan sendiri. Paskah
adalah kebangkitan Yesus. Jadi kalau di luar ada yang mengatakan Yesus tidak bangkit, itu merupakan upaya-upaya untuk menutupi sebuah realitas. Kita sebagai murid Yesus mengalami kebangkitan yang kita lihat, meskipun tidak menyaksikan seperti murid Yesus. Kita hanya mendengar, kita hanya membaca di dalam firman-Nya. Tidak usah kita berkecil hati, tidak berjumpa secara langsung dengan Yesus seperti Kleopas, murid-murid Yesus. Karena apa? Yesus sendiri bersabda, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yohanes pasal 20 ayat 29. Maka apa yang harus kita lakukan? Sama seperti murid Yesus pada saat itu. Kita harus mewartakan kebangkitan Yesus di dalam kesaksian hidup kita, di dalam pengalaman-pengalaman yang ada. Bicara masalah pengalaman itu memang berbeda. Kadang-kadang kita merasa sakit hati, kadang-kadang kita merasa kecewa, kadang-kadang kita juga merasa senang. Bagaimana orang yang percaya itu menunjukkan kalau senang, ya jangan lupa pada Tuhan. Kalaupun susah, jangan menyalahkan Tuhan. Sebagai saksi bagaimana hidup kita dipimpin oleh Allah, sebagai saksi bagaimana hidup kita mencerminkan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita. Karena itu pada saat ini perayaan Paskah, Yesus yang bangkit, kita mengalaminya dan kita perlu mewartakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Bersama dengan umat Tuhan, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Dana Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama untuk berdoa di dalam doa syafaat. Kami bersyukur kepada Engkau, Tuhan Bapa kami surga. Ketika kami merasakan di dalam Paskah ini tentang kebangkitan Yesus Kristus, kami memahami hidup kami ke depan memiliki pengharapan. Bahkan tidak hanya pengharapan ketika Engkau memberikan kepada kami damai sejahtera, maka kami akan mewartakan pengalaman sukacita kami Yesus yang bangkit di dalam kehidupan, sehingga nama Tuhan boleh semakin dimuliakan. Kami berdoa ya Bapa pada saat ini dengan berbagai macam hal berkaitan dengan masalah pandemi virus corona. Ketika itu mewabah tidak hanya Indonesia tapi dunia, sudah cukup banyak saudara-saudara kami yang meninggal, sudah cukup banyak saudara-saudara kami yang tertular virus tersebut. Maka mohon pengasihan dari Engkau, Engkau ikut ambil bagian di dalam hal ini ya Bapa, karena kami yakin ketika Engkau bekerja segala sesuatu menjadi teratur di dalam rencana dan kehendak. Kami berdoa ya Tuhan untuk kami semua juga, supaya di dalam hal ini dapat berlaku secara bijaksana, menghadapi kebersamaan,
sehingga virus corona ini boleh sirna, diganti dengan kehidupan yang seperti semula, paling aman dan teratur. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasa kehilangan ketika salah satu dari keluarga mereka meninggal karena virus corona. Tuhan berikan luka-luka batin seiring dengan perjalanan waktu sehingga mereka dapat memahami terjadinya peristiwa ini karena campur tangan Tuhan juga. Kami juga berdoa untuk jajaran para medis, baik dokter, perawat, dan staf yang semuanya itu siaga di dalam menangani pasien yang terkena virus corona. Tuhan juga berkati karena sudah tidak sedikit lagi dokter, perawat, dan orang-orang tertentu yang menjadi garda terdepan meninggal satu persatu. Syukur ya Allah, mereka adalah bagian dari upaya untuk menyelamatkan para pasien maju di depan di dalam rangka pemulihan. Maka kiranya Engkau memberkati, menjaga kesehatan mereka, sehingga mereka tak melaksanakan dengan sukacita meskipun resiko menghadang di depan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang mungkin terkena dampak secara ekonomi ketika mereka tidak mendapatkan nafkah karena keterbatasan waktu, dengan jarak, dengan berbagai macam aturan yang sudah ditetapkan. Tuhan berkati gerakan kemanusiaan, kiranya juga menjadikan kekuatan secara moral untuk membantu mereka orang-orang yang rentan. Dengan demikian tetap ada kebersamaan bagi bangsa kami untuk saling menopang antara satu dengan yang lain. Demikian juga langkah gereja-gereja yang hadir di ruang publik mampu ikut ambil bagian di dalam memberikan pertolongan sesuai dengan kapasitas dan kemampuan gereja-gereja yang ada. Tuhan Allah Bapa kami surga, kami juga berdoa untuk setiap aktivitas yang ada, kalaupun menjadi terhenti ataupun terbatas, kiranya itu tidak mengurangi dari segala sesuatu yang sudah ditetapkan. Semuanya berjalan di dalam kebaikan Tuhan. Kami juga serahkan keluarga-keluarga, baik jemaatmu atau saudara kami yang lain, supaya tak hidup di dalam pengharapan. Apalagi ketika kami merasakan di dalam pasca kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang memiliki kehidupan, maka kami hidup di dalamnya. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan setiap pergumulan yang ada, baik pribadi, keluarga, bergereja, bermasyarakat, bangsa dan negara, bahkan dunia, hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami doa Bapa kami melalui pujian. Bapa
marilah kita bersyukur dengan penyerahan persembahan kita yang didasari dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 demikian. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik, ya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang selalu menopang di dalam kehidupan kami, puji sembah syukur ya Tuhan. Kami naikkan kehadirat-Mu yang agung. Dengan penuh kasih kami merasakan Tuhan mencintai hidup kami, Tuhan menolong hidup kami, Tuhan mencukupkan di dalam kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, sehingga sampai saat ini Bapa, kami merasakan Tuhan menopang kami. Saat ini Bapa, kami datang dengan mengucapkan syukur, dengan persembahan yang kami kumpulkan, kami haturkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini Tuhan, sehingga layak di hadapan Tuhan, dan kiranya dapat dipergunakan untuk kelebaran kerajaan Tuhan. Namun Bapa, di dalam persembahan ini ada dosa, ada kesalahan. Dengan segala kerendahan hati kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami itu Bapa. Dan layakkanlah kepada kami untuk dapat mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan, untuk dapat mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui apa yang kami berikan kepada Tuhan, dan Tuhan pun melihat apa yang kami simpan di dalam kehidupan kami. Namun kami percaya Roh-Mu yang kudus akan menopang dan menolong kami, sehingga hidup kami boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mohon ampun Bapa atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengubah kehidupan kita. Ikutlah di dalam kebangkitan hari lepas hari, supaya kita memiliki pengharapan dan berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Amen.
sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera di dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.